Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam berurusan, dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Unrive. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan diangkat dari kisah nyata. Sungguh keren sekali karena alur cerita ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Berarti sudah ada yang pernah merasakannya, entah itu siapa, admin juga masih kurang tahu. Film ini bercerita tentang wanita cantik yang berusia 24 tahun terpaksa harus menghadapi kenyataan yang pahit, terombang-ambing di lautan Samudra Pasifik dengan persediaan makanan yang seadanya dan kapalnya yang rusak parah. Ia pun sekuat tenaga harus bertahan hidup sendirian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin mau sampaikan bahwa ini adalah full spoiler. Akan sangat terasa sekali jika teman-teman menontonnya yang full movie. Film diawali pada tahun 83. Ada seorang wanita yang bernama Tami yang habis masa kontraknya sebagai koki di kapal persiar dan berencana untuk melanjutkan hidupnya di Tahiti. Tami yang berasal dari San Diego, California, namun Tami ini hidupnya suka berpindah-pindah dan sangat senang sekali berpetualangan. Beberapa hari setelah itu, Tami pun mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai pembersih kapal-kapal yang berhenti di dermaga Tahiti. Dan ketika mereka sedang bekerja, ada seorang pria yang ada di kapal. Kemudian lelaki itu berteriak dan meminta bantuan. Tami dan temannya pun langsung membantu mengikat kapalnya ke tepian. Dari situlah awal mereka berkenalan. Dan ternyata pria itu bernama Ricard, yang juga merupakan seorang petualang yang suka berlayar seorang diri dengan kapalnya. Dan saat esok harinya Tami melihat Ricard yang sedang mempersiapkan makan malamnya, Tami pun datang dengan memberikan satu ember es yang biasanya digunakan untuk menyegarkan daging ikan. Kembali mereka berdua mengobrol dan bercanda. Ricard yang sepertinya tertarik dengan Tami langsung mengajak untuk makan malam. Dan Tami juga sepertinya tertarik, dengan sedikit malu-malu mengiyakan ajakan Ricard. Dan malam pun tiba, akhirnya mereka berdua bermakan malam di dalam kapalnya Ricard. Sembari menyiapkan makan malam, Tami pun bertanya tentang foto-foto yang terpajang di kapalnya. Dan Ricard pun akhirnya bercerita, ia senang membuat kapalnya sendiri saat di pangkalan Afrika. Mendengar hal itu, Tami pun sangat kagum dan kembali bertanya tentang pelayaran yang dilakukannya. Lalu Ricard pun bercerita tentang perasaannya saat pergi berlayar sendiri. Ricard mengatakan bahwa itu sangat membosankan dan sama sekali tidak menyenangkan, tapi dia tidak pernah berhenti melakukannya karena suatu hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Merasa sama-sama suka berpetualang, tentu saja Tami dapat memahami itu dan merasa kalau Ricard sama seperti dirinya. Di kemudian hari, di cuaca yang sangat cerah, mereka pun pergi berlayar bersama, termasuk juga teman-temannya. Tami yang berada di kapal lain, mereka semua tampak begitu bahagia dan menikmati hari itu. Tami yang diberikan kesempatan untuk mengendalikan kapal milik Ricard. Tami dan Ricard pun terlihat sangat gembira dan bahagia sekali saat menikmati hembusan angin laut yang begitu besar menerpa kapal layar mereka. Beberapa hari kemudian saat mereka berdua berbelanja di pasar, tiba-tiba dari arah lain ada seseorang yang memanggil Ricard. Ternyata mereka adalah teman Ricard yang bernama Peter dan juga istrinya yang bernama Christine. Setelah berkenalan dengan Tami, mereka berempat pun kemudian mengobrol di sebuah kafe. Di sana Ricard meminta untuk mengantarkan kapalnya ke San Diego, California dengan upah yang lumayan sangat besar, yaitu $10.000. Dan untuk pulangnya mereka pun akan disediakan tiket kelas utama, dan tanpa pikir panjang Ricard pun menyetujui dan meminta satu tiket lagi untuk Tami. Awalnya Tami pun kurang setuju karena San Diego, California adalah tempat tinggalnya Tami berada. Dengan alasan Tami tak mau pulang terlebih dahulu ke sana. Mendengar hal itu, Ricard pun jadi tak semangat. Ia mengatakan kalau Tami tak mau ikut, maka rencana pelayarannya juga akan dibatalkan.
Semua itu Ricard lakukan karena ia sangat mencintai Tammy dan tidak mau kehilangannya. Akhirnya Tammy pun yang mendengar kata-kata Ricard berpikir kembali untuk merubah keputusannya. Sebelum bergegas berangkat, Tammy menulis surat untuk ibunya yang sudah lama tidak dihubungi. Di surat itu Tammy pun menuliskan kalau ia akan kembali dengan berlayar selama 30 hari melewati Samudra Pasifik bersama seorang pria yang bernama Ricard. Tammy juga mengungkapkan kalau Ricard adalah seorang lelaki yang sangat baik dan cocok dengannya. Dan akhirnya perjalanan pun ia mulai dengan bahagia. Tammy dan Ricard menikmati perjalanannya. Mereka pun tampak menikmati suasana romantis di hadapan sunset yang begitu indah. Dan setelah hampir 2 hari dia berlayar, malam itu Ricard pun memutuskan untuk melamar Tammy. Ricard yang berlutut di hadapannya dan memasangkan cincin tali yang ia buat dan meminta Tammy untuk menjadi istrinya. Sebuah kalimat yang paling bahagia untuk Tammy pada malam waktu itu. Tammy pun tanpa pikir panjang menyetujuinya dan Ricard berjanji setelah sampai ke San Diego, cincin itu akan diganti dengan cincin yang asli. Beberapa hari kemudian cuaca sedikit terlihat mendung dan angin pun bertiup sangat kencang. Di radio terdengar peringatan kalau ada badai tropis di bagian Pasifik dan sedang bergerak ke arah barat. Setelah dicek di peta, badai itu seharusnya tak sampai kepada mereka dan sebagai jaga-jaga mereka pun akan menghindari tepian hujan yang sangat kencang dengan pindahnya jalur ke bagian utara. Namun sayang sekali prediksi Richard salah dan mereka pun kini terjebak di antara badai dan angin. Begitu juga ombak yang begitu besar. Mereka berusaha sebisa mungkin menjaga kapalnya untuk tetap stabil walaupun berkali-kali ombak besar menghantam mereka. Semakin lama badai semakin mengganas dan gelombang semakin tinggi. Hal itu membuat layar mereka robek dan hampir saja membuat Tammy tersapu ombak. Ketika sedang berusaha membetulkan melihat badai yang semakin menjadi-jadi, Ricard meminta Tammy untuk pergi masuk ke dalam dan Tammy pun mengingatkan Ricard untuk memakai tali pengaman sebagai jaga-jaga jika terlempar dari kapal. Dan saat itulah awal mula mereka berpisah. Tammy pun terjatuh ke dalam dan Ricard pun terlempar dan membentur sebuah tiang. Kemudian mereka berdua di tempat yang berbeda mengalami benturan yang menyebabkan mereka menjadi tidak sadarkan diri. Setelah badai reda dan akhirnya cuaca kembali begitu terang, Tammy pun tersadar dan langsung bergegas berusaha mencari bantuan dengan menggunakan radio yang ada di kapalnya. Tapi sayang sekali radio itu rusak karena sudah tergenang air. Kemudian si Tammy pun menjadi kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tammy berusaha untuk mencari keberadaan Ricard dengan teropong yang baru saja ia temukan di kapalnya. Dan akhirnya Tammy pun menemukan Ricard yang terapung bersama sekocinya yang cukup jauh. Namun lagi-lagi kapalnya mengalami kerusakan, bahkan setirnya pun tersangkut pada tali layar. Tidak ada pilihan lain selain ia harus membetulkan kapalnya seorang diri. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Tammy pun berhasil membetulkan dengan sedikit bantuan angin dan bisa mengarahkan kapal itu menuju ke tempat Ricard yang terapung-apung. Tammy sangat bahagia bisa menolong Ricard dan membawanya ke atas kapal. Kemudian Ricard yang terlihat menggigil kedinginan dan ternyata bukan hanya kedinginan saja, tetapi Ricard juga mengalami luka robek yang sangat besar di kakinya. Setelah luka Ricard dibungkus dan diobati dengan seadanya, di hari kedua Tammy pun diarahkan oleh Ricard untuk mengecek koordinat mereka saat ini. Setelah dihitung-hitung, ternyata mereka telah hanyut sangat jauh dari jalur yang seharusnya. Lebih parahnya, tempat mereka saat ini bukan di jalur penerbangan ataupun jalur kapal. Dengan kata lain, untuk bisa menemukan mereka sangatlah susah. Tammy pun begitu pasrah dan kebingungan, namun Ricard meyakinkan kalau mereka berdua akan baik-baik saja. Saat Tammy melihat peta dan memperkirakan arah angin, setelah diperhitungkan, satu-satunya cara terbaik adalah pergi ke Hawaii. Namun tentu saja itu beresiko karena kalau sampai mereka salah jalur, maka mereka butuh menempuh kembali jarak 5.000 mil. Tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua pun setuju untuk mengambil resiko itu. Di dalam kapal, Tammy kembali mencari barang-barang yang berguna dan juga makanan untuk dikonsumsi. 5
5 hari sudah mereka terhanyut. Tami mengatakan kepada Ricard bahwa kapal mereka yang ia naiki melenceng 60 mil, yang mana berarti jarak mereka semakin menjauh 180 mil dari jalur menuju ke Hawaii. Menurut Tami, kemungkinan besar karena adanya masalah di kemudinya, dan setelah dicek oleh Tami, benar saja di sana ada kain layar yang tersangkut. Tami pun menyelam untuk menarik kain yang tersangkut. Setelah berusaha cukup lama, Tami akhirnya berhasil merobek kain tersebut dan terlepas. Waktu pun berlalu dan tepat di hari ke-10 Tami memeriksa luka Ricard, dan ternyata luka Ricard semakin membusuk. Tami pun hanya bisa menahan sedihnya dan melihat keadaan Ricard yang begitu memprihatinkan ketika persediaan makanan dan air minum semakin menipis. Tami mencoba menangkap ikan menggunakan tombak yang ada, tapi tentu saja bukan hal yang mudah bagi Tami. Ia pun begitu frustasi saat kembali ke atas dan mengungkapkan kalau ia benar-benar tidak bisa menangkap ikan seekor pun. Kemudian sore itu pun sempat turun hujan. Tami pun begitu sangat senang. Ia pun langsung menyiapkan beberapa ember atau wadah sebagai tempat untuk menampung air hujan. Dan tepat di hari ke-18 Tami menemukan tempat persembunyian yang berisi minum-minuman yang mahal dan juga cerutu. Ia pun begitu sangat bahagia dan langsung membawa minuman itu ke atas untuk dinikmati bersama dengan Ricard. Di hari ke-29 tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya karena suara bising dari sebuah kapal yang sangat besar, dan langsung membuat Tami berteriak sambil menembakkan flare darurat ke arahnya. Tapi sayangnya ternyata itu adalah halusinasi si Tami saja. Esok harinya Tami sudah menjadi lebih baik, tapi tidak dengan si Ricard. Kakinya yang semakin membusuk dan benar-benar sudah sangat parah. Ia terbaring lemah. Kemudian Ricard pun meminta Tami untuk membangunkannya saat sampai di Hawaii nanti. Kemudian Tami menguatkan Ricard, berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan kalau jarak ke Hawaii tinggal 600 km lagi. Padahal goro ya, sekitar 33 hari sudah mereka lalui, seolah mengikis setiap harapan yang mereka punya. Begitu juga dengan harapan Tami. Ia begitu lemas dan benar-benar sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Ia sudah tak berdaya dan akhirnya mengatakan dengan lemas kalau ia sangat menyayangi Ricard dan merelakannya pergi. Ternyata Ricard yang selama ini dirawat hanya halusinasi saja. Selama ini Ricard yang ia suapi ternyata hanya ingatannya yang tak sanggup merelakannya pergi. Tami pun begitu sedih dan menangis merelakan seorang yang ia sayangi. Beberapa hari kemudian ia lalui hari-harinya seorang diri dan berdamai dengan keadaan. Tiba-tiba tepat di hari ke-41 ia melihat seekor burung pantai yang hinggap di kapalnya. Saat itulah Tami tersadar dan harapannya menjadi kenyataan, dan ia pun langsung menembakkan beberapa flare gun atau sinyal darurat dan berhasil menarik perhatian kapal nelayan tersebut. Dan akhirnya film pun berakhir, teman-teman. Oke, itu saja dari Fokus Konten mengenai film Unreap ya. Film ini dikasih rating untuk IMDb sekitar 6,6, dan untuk Fokus Konten admin kasih 7,4 karena film yang keren sekali, diambil dari sebuah kisah nyata. Bertahan hidup seorang diri 41 hari terdampar di tengah-tengah laut. Begitu juga aktornya wadon ya, atau wanita gitu. Film yang menginspirasi sekali, sedih dan terharu tentunya. Oke, admin tutup dengan salam sukses, salam luar biasa, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.